Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andi Azizo Winawari dengan NIM akhir 1123. Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis manajemen strategi dari KFC Indonesia, yang mana kita akan membahas tentang analisis lingkungan eksternal internal, kemudian visi misi dan juga SWOT-nya. Selanjutnya, sebelum kita menganalisis itu, kita akan membahas dulu tentang PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC Indonesia. Jadi PT ini adalah bidang usaha restoran cepat saji. Kemudian ini adalah cabang dari perusahaan KFC dari luar negeri yang pendirinya oleh keluarga Galael, ya. Tahun berdirinya 19 Juni 1978 dengan gerai pertamanya pada bulan Oktober 1979 di Jalan Melawai, Indonesia. Produk utama dari bisnis ini ada ayam goreng, burger, rice combo, french fries, KFC kopi, dan menu lokal lainnya. Adapun PT Fast Food Indonesia Tbk ini sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode emitennya adalah VAS. Nah, selanjutnya kita akan membahas dulu visi misi dari PT Fast Food Indonesia Tbk ini. Saya akan membacakan dulu visi misinya, yaitu selalu menjadi merek restoran cepat saji nomor 1 di Indonesia, dan dengan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang paling disukai dalam segi produk, harga, pelayanan, dan fasilitas. Misinya sendiri semakin memperkuat citra merek KFC dengan strategi-strategi dan ide-ide inovatif. Terus meningkatkan suasana bersantap yang tiada bandingannya dan konsisten memberikan produk, layanan, serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas mengikuti kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah. Adapun tujuan perusahaannya yaitu mempersembahkan restoran dengan tampilan dan desain termodern dan sesuai dengan tren masa kini, memberikan suasana yang menyenangkan dengan tempat restoran serta menyajikan produk berkualitas tinggi yang digemari pelanggan dengan kecepatan dan keramahan yang tak terdandingi. Jadi visi misi KFC sendiri ini jika kita kaitkan dengan kondisi KFC hari ini, ya, mengalami beberapa masalah juga, seperti tentang kinerja keuangan yang mengalami penurunan penjualan, kemudian terdapat penutupan gerai, melakukan efisiensi, konsumen semakin sensitif tentunya terhadap harga, serta adanya sentimen geopolitik dan aksi boikot yang dapat memengaruhi persepsi konsumen dan jumlah kunjungan gerai. Kemudian kondisi saat ini menjadi tantangan bagi KFC untuk tetap mempertahankan posisi sebagai market leader sekaligus memberikan produk dan pelayanan sesuai dengan tujuan perusahaan. Jika dikaitkan dengan konsep strategi fit, ya, strategi perusahaan yang seharusnya memiliki kesesuaian antara tujuan perusahaan, kondisi lingkungan eksternal, dan kemampuan internalnya. Menurut analisis saya, visi misi dari KFC sendiri ini masih relevan, namun terdapat gap antara tujuan yang ingin dicapai dengan kondisi nyata yang dihadapi perusahaan saat ini. Karena itu tantangan KFC bukan hanya mempertahankan visi misi, tetapi menyesuaikan strategi agar tetap sesuai dengan perubahan pasar, sentimen konsumen,
dan kemampuan perusahaan. Baik, selanjutnya setelah kita melihat adanya gap antara tujuan dan kondisi KFC saat ini, kita akan menganalisis lingkungan eksternal dari perusahaan KFC, yang mana pertama itu ada faktor ekonomi, ya, yang mana kita tahu faktor ekonomi saat ini, daya beli masyarakat sendiri mulai mengalami penurunan, membuat konsumen lebih aktif lagi atau lebih selektif lagi untuk membeli makanan. Jadi konsumen tidak hanya mempertimbangkan merek, tetapi juga semakin mempertimbangkan harga dan nilai yang diharapkan. Kemudian ada sosial, yang mana kita tahu juga isu yang terjadi saat ini adalah, atau isu-isu sebelumnya juga masih berkaitan dengan boykot produk KFC, yang ini dapat mempengaruhi persepsi dan jumlah kunjungan ke gerai KFC itu sendiri. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah persaingan industri. Persaingan industri ini banyak, kembali lagi ke poin ekonomi yang sudah disampaikan tadi, banyak juga pesaing-pesaing baru. Contoh, gerai-gerai kecil tapi menjual ayam crispy, ayam Kentucky yang juga lumayan worth it, ya. Contohnya misalkan Oke yang memiliki harga jauh lebih murah dan bisa bersaing dengan KFC ataupun dengan gerai-gerai lainnya, juga akan berdampak kepada persaingan KFC itu sendiri tentunya. Kemudian ada poin yang keempat adalah teknologi. Banyak penjual atau banyak gerai-gerai sekarang semakin terbiasa menggunakan layanan digital. Tentunya KFC sendiri juga sudah menggunakan layanan digital. Akan tetapi ini akan memengaruhi kunjungan juga terhadap kedai-kedai KFC, yang bisa kita lihat sekarang juga mulai agak penurunan pengunjung pada gerai-gerainya. Dan ini ketika masih dapat beroperasi dan juga penjualannya beralih kepada digital, akan membebankan biaya operasi dari si gerai itu sendiri. Jadi biaya operasionalnya juga akan membengkak, tetapi pengunjung juga sedikit yang berkunjung, seperti itu. Kemudian dan poin yang kelimanya, ada kondisi global saat ini. Jadi kayak harga bahan baku tentunya, nilai tukar, serta biaya distribusi yang dapat meningkatkan beban perusahaan. Nah, dari beberapa faktor itu, menurut analisis saya juga, tekanan terbesar KFC ini berasal dari perubahan lingkungan eksternal yang memengaruhi perubahan perilaku konsumen dan tekanan biaya, sehingga menciptakan tantangan terhadap penjualan dan profitabilitas KFC itu sendiri. Oke, setelah kita melihat faktor-faktor luar perusahaan, mari kita menganalisis faktor lingkungan internalnya, kondisi internal KFC dari sisi sumber daya dan kemampuan KFC Indonesia. Oke, dari sumber daya fisik sendiri, KFC ini memiliki jaringan gerai yang luas, ya, dengan restoran dan fasilitas operasional juga yang mendukung kegiatan bisnisnya. Selain itu juga KFC memiliki aset tidak berwujud yang cukup kuat, terutama merek yang sudah dikenal luas, ya, masyarakat, dan pengalaman panjang dalam industri restoran cepat saji.
dari sisi kemampuan organisasi perusahaan, KFC memiliki kemampuan untuk mengelola jaringan restoran dalam skala besar, menjaga standar produk pelayanan, serta mengelola operasional dan rantai pasok. Jadi menurut saya KFC ini sebenarnya memiliki sumber daya dan kemampuan yang cukup kuat ya, karena juga sudah lama di Indonesia. Namun memiliki sumber daya yang besar juga belum tentu otomatis menghasilkan kinerja yang baik. Tantangannya adalah bagaimana perusahaan mengelola sumber daya tersebut secara efisien dan menyesuaikan dengan perubahan pasar yang telah dibahas pada slide-slide sebelumnya. Jadi analisis ini menggunakan konsep result-based view yang melihat bahwa keunggulan perusahaan tidak hanya berasal dari sumber daya yang dimiliki, tapi juga dari kemampuan perusahaan dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya itu sendiri. Setelah kita melihat sumber daya dan kemampuan KFC itu sendiri, selanjutnya saya akan menganalisis permasalahan lingkungan internal dari KFC Indonesia. Apa yang terjadi pada dalam perusahaan menurut analisis saya sendiri ini adalah ada penurunan kinerja keuangan. Bersumber dari data Annual Report 2025, kinerja keuangan PT Fast Food Indonesia Tbk menunjukkan tekanan yang signifikan. Jadi adanya penurunan pendapatan ya yang terjadi tahun 2023 menuju tahun 2024, kemudian stagnan hingga tahun 2025. Kemudian ada penutupan gerai yang tidak produktif. Jadi perusahaan menyesuaikan terhadap jaringan gerai yang termasuk gerai-gerai yang kinerjanya tidak optimal. Karena itu, perusahaan KFC ini perlu melakukan evaluasi terhadap gerai yang kurang produktif, termasuk melalui penutupan gerai. Kemudian yang ketiga ada tekanan terhadap efisiensi operasional. Perusahaan harus mengelola biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa, distribusi, dan biaya lainnya. Ketika biaya tersebut semakin besar, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan juga akan tertekan. Kemudian adanya kebutuhan untuk menyesuaikan sumber daya dengan pasar ini harus disesuaikan lagi oleh KFC, sehingga masalah ini adalah masalah tentang efisiensi dalam pengelolaan sumber daya besar, terutama jaringan gerai dan operasional perusahaan. Menunjukkan bahwa memiliki brand yang kuat dan jaringan yang luas belum cukup. Perusahaan juga harus mampu untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya ada analisis SWOT KFC Indonesia. Jadi setelah saya menganalisis lingkungan eksternal internal, selanjutnya saya akan merangkum pada tabel SWOT ini. Dari sisi strengths ya, dari sisi strength atau kekuatan KFC ini memiliki beberapa keunggulan yang saya sudah tekankan tadi, seperti brand yang kuat, brand yang dikenal banyak orang tentunya, terus jaringan gerai yang luas ya, kita bisa menemukan gerai-gerai KFC di kota-kota tertentu atau di tempat-tempat tertentu. Kemudian pengalaman yang panjang tentunya, sudah berdiri dari tahun 1970-an, dan operasional yang terstruktur. Kemudian ada dari sisi weakness atau kelemahannya ya,
ada permasalahan internal yang tinggi beban operasional, adanya perbedaan kinerja antar gerai, serta kebutuhan yang harus menyesuaikan strategi, dan perlu adaptasi strategi juga untuk menghadapi kondisi ekonomi saat ini. Selanjutnya, KFC juga memiliki opportunities, yaitu peluang ya. Pertama, untuk lebih ekspansi lagi tentunya di digital dan delivery. Kemudian inovasi produk sesuai dengan visi misinya yang awalnya ya. Kemudian loyalitas merek, walaupun banyak aksi boykot juga, masih banyak juga konsumen yang tetap loyalitas terhadap merek. Nah, perlunya peningkatan atau bisa diambil lagi konsumen-konsumen yang mulai berkurang, sehingga akan menjadi peluang bagi kembali kejayaan KFC seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian efisiensi rantai pasok. Adapun ancaman yang mungkin terjadi kepada KFC ya, atau yang sedang terjadi pada saat ini, adanya persaingan yang semakin ketat, munculnya gerai-gerai kecil yang dapat menjangkau masyarakat menengah ke bawah ya, sehingga beralih dari KFC ke brand lainnya yang dapat lebih terjangkau. Kemudian sensitivitas harga, karena masyarakat juga sudah mulai selektif memilih harga. Contoh ayam goreng yang worth it atau yang harganya memenuhi nilainya. Kemudian kenaikan bahan baku terimbas dari ada perang, apakah akan memengaruhi harga-harga komoditas yang dibutuhkan sebagai bahan baku dari produk-produk KFC ini. Kemudian perubahan sentimen konsumen. Nah, ini perlu juga KFC untuk lebih aware terhadap konsumen ini, karena ini lumayan berpengaruh terhadap brand besar mereka, terutama di Indonesia ya, yang mengalami KFC ini mengalami boykot ya. Seperti itu hasil analisis saya, analisis tentang eksternal, internal, visi misi dan SWOT KFC Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila saya masih ada sedikit salah, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.